Oke, kita lanjut ya. Bahasan berikutnya dari masalah dua benda, dua body problems, yaitu equation of orbit atau persamaan orbit ya. Kita bahas lagi dari kasus komet tadi ya, dari kasus Kepler tentu saja. Tadi kita sudah menemukan ada yang namanya titik dua turning point, yaitu R minimal dan R maksimal. Lalu bagaimana kita menentukan R minimal dan R maksimalnya itu ya? Kita kaji kembali dari persamaan yang mu R double dot sama dengan min du per dr ditambah F sentrifugal ya. Du per dr ini adalah gaya dari gravitasinya, kemudian ditambah gaya sentrifugalnya gitu ya, gaya sentrifugalnya. Kita bahas dari sini, kita kaji dari persamaan awal ini ya. Kita bahas ini. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, langkah pertama, kita tentukan dulu, kita misalkan U itu sama U kecil ya, U kecil bukan U besar energi, U kecil itu sama dengan 1 per R, dan R itu 1 per U tentu saja ya. Kemudian, trik kedua atau langkah kedua itu kita definisikan D per dt dalam bentuk V. Ya, D per dt sama dengan dV per dt dikalikan D per dV. Tadi sampai sini ya. Kemudian kita akan menemukan D per dt-nya adalah V dot dikali D per dV. Dengan V dot ini adalah sudah kita tentukan di pertemuan awal-awal masalah dua benda, yaitu L per mu R kuadrat ya. Kita ganti V dotnya dengan itu. Jadi D per dt sama dengan L per mu R kuadrat dikali D per dV. Sedangkan R tadi sudah kita ubah ya. Kita misalkan jadi 1 per R sama dengan U. Jadi di sini jadi U kuadrat. Nah, D per dt-nya sama dengan LU kuadrat per mu dikali D per dV. D per dt-nya udah ketemu, sehingga kita bisa tentukan R dot-nya. Ya. Kecepatan di R-nya itu kita bisa tentukan, yaitu dr per dt. Tinggal kita masukkan aja. D per dt-nya kita ganti ini, LU kuadrat per mu D per dV. R-nya sendiri kita ganti dengan 1 per U. Jadi kita akan menemukan R dot-nya itu seperti ini. R dot-nya sudah ketemu, kita bisa menentukan R double dot. Ya, R double dot-nya itu jadi seperti ini. dr R dot-nya ini kita masukkan dikalikan dengan ini. Jadi tinggal ini, persamaan ini nih, D per dt dikalikan dengan R dot. Nah, nanti ketemu R double dot. Jadi seperti ini. Ya, R double dot-nya udah ketemu, sehingga kita bisa memasukkan lagi, kembali lagi ke persamaan awal, yaitu mu R double dot. R double dot-nya kalian ganti dengan yang sudah kita tentukan tadi. Ya, sudah kita tentukan tadi, kita masukkan ke sini, kemudian sama dengan FR, ini tetap ya. Nah, yang ini R di sini kita ganti dengan U, per U ya, per U jadi L kuadrat U pangkat 3 per mu. Nah, kalau sudah semuanya kita kalikan dengan min mu per L kuadrat kali U kuadrat. Tujuannya apa? Tujuannya agar suku yang depan ini, yang ini, min mu L kuadrat U kuadrat per mu kuadrat ini bisa hilang. Jadi sisanya tinggal D kuadrat U per dV kuadrat. Sisanya tinggal ini. Nah, selanjutnya tinggal kalian kalikan saja seperti biasa. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah ketemu ya. Di sini ada F gantung nih di sini. Nah, F-nya kita definisikan lagi ya. Ditinjau dari gravitasi, karena F ini tadi kan Fr ya. Dari gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi itu sendiri itu sama dengan min G mm per R kuadrat. Nah, G mm-nya ini kita ganti dengan gamma. Jadi biar lebih singkat ya. Jadi F itu sama dengan min gamma per R kuadrat, atau kalau kita definisikan sebagai U, tadi U itu adalah 1 per R, jadi min gamma U kuadrat. Kalau sudah ketemu nih F-nya adalah min gamma U kuadrat, kalian masukkan ke sini. Berarti jadinya mu gamma U kuadrat per L kuadrat U kuadrat. Nah, U kuadratnya bisa kalian coret. Jadi hasilnya U double aksen, ini kan U double aksen ya, turunan kedua dari U, itu sama dengan min U plus mu gamma per L kuadrat. Nah, kita selesaikan ini. Gimana caranya? Kita butuh pemisalan lagi. Yaitu W sama dengan negatifnya dari U ini. U double aksen ini. Ya, negatifnya adalah U min mu gamma per L kuadrat. Ya, sedangkan W aksen adalah dW per dV, sehingga W double aksen itu W aksen sama dengan U aksen, W double aksen itu U sama dengan U double aksen, sehingga
W double aksen itu akan sama dengan negatif U. Karena U double aksennya ini, ya. W-nya itu adalah negatif ya dari U aksen ini, U double aksen, ya. Jadi kalian kumpulkan jadi satu, W double aksen plus W sama dengan 0. Ini PDB ya, PDB solusinya adalah W sama dengan apos V. Langsung aja ya, biar nggak kelamaan. Menerjemahkan PDB itu kan lumayan ya, lumayan panjang biar mempersingkat waktu. Jadi langsung aja solusinya yaitu W sama dengan apos V. Sehingga W-nya ini kita ganti dengan apos V itu jadi U min mu gamma per L kuadrat sama dengan apos V. Ya. U-nya dicari sekarang. U-nya itu sama dengan mu gamma per L kuadrat ditambah apos V. Kemudian kita kumpulkan jadi satu biar lebih enak dilihatnya. Dan yang ini L kuadrat kali A per mu kali gamma itu kita definisikan sebagai epsilon. Jadi U itu sendiri adalah 1 per R adalah mu kali gamma per L kuadrat dikali 1 plus epsilon cos V. Seper R-nya ketemu, R-nya juga ketemu gitu ya. R-nya ketemu yaitu L kuadrat per mu gamma per 1 plus epsilon cos V. Kalau disederhanakan lagi, L kuadrat per mu gammanya ini kita jadikan C, yaitu C per 1 plus epsilon cos V. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah R minimal terjadi ketika cos V-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi R minimalnya adalah C per 1 plus epsilon. Sedangkan R maksimalnya terjadi ketika cos V-nya sama dengan min 1. Jadi R maksimalnya terjadi ketika C dibagi 1 min epsilon. Seperti itu. Terima kasih.